Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi wa fadlihi tuftahu abwabul jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita semua, sehingga siang ini alhamdulillahirabbil alamin kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat dan afiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama saling berwasiat untuk selalu meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, menjauhi segala larangan-larangannya dengan penuh kesabaran. Sebab dengan bermodalkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keduanya itu adalah bekal untuk mendapatkan ridhonya kelak fi yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada dalam bulan yang mulia, yakni bulan Muharram, yang mana bulan di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa penting yang telah dibahas pada khutbah minggu lalu. Salah satu peristiwa pentingnya adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah, karena di Makkah tempatnya kurang kondusif sehingga pindah ke Madinah untuk mendapatkan ketenangan hati dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah sendiri memiliki arti pindah atau meninggalkan. Ada dua syarat dalam hijrah. Yang pertama adalah ada yang ditinggalkan, sedangkan yang kedua ada yang dituju. Yang ditinggalkan adalah kemaksiatan, yang dituju adalah ridha Allah. Yang ditinggalkan adalah kegelapan, yang dituju adalah cahaya. Yang ditinggalkan amal salah, yang dituju adalah amal soleh. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan, hasibu anfusakum, hisab ataupun hitung-hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kelak kalian akan dihitung. Maka dalam peristiwa hijrah ini dimaknai bukan hanya sekedar pindah ataupun al-hijrah al-makaniyah, berpindahnya dari tempat satu menuju tempat yang lain. Namun hijrah di sini memiliki arti lebih luas, yakni al-hijrah al-maknawiyah ataupun hijrah maknawi. Maka di sini ada 4 kategori hijrah maknawi. Yang pertama adalah al-hijrah al-i'tiqadiyah ataupun hijrah secara keyakinan. Iman kadang naik, kadang turun, kadang muncul dengan kemurniannya, kadang pula iman tersebut muncul dengan sinkretisme ataupun pencampuran agama. Islam sangat melarang mencampur adukan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Namun seiring berjalannya waktu, baik dari lingkungan, baik dari sahabat, tempat pendidikan-pendidikan,
maka secara tidak sengaja iman tercampur dengan sinkretisme beragama. Sehingga apabila seseorang mendapatkan hidayah cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia dapat berhijrah menuju kemurnian Islam sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang kedua itu adalah al-hijrah al-fikriyah. Sekali lagi, seseorang tumbuh kembang dalam tempat satu ke tempat yang lain, mungkin dari pengaruh sahabat-sahabatnya, tempat pendidikan di mana ia mengenyam tanpa ia sadari, maka infiltrasi pemikiran telah menyerangnya. Maka di situ ada sekularisme, maka di situ ada liberalisme, ada isme-isme yang lain yang dapat merosak kemurnian Islamnya. Sehingga setelah ia mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ia ingin berhijrah menuju ke kemurnian fikirannya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya adalah al-hijrah as-su'uriyah. Su'ur artinya rasa. Ini berkaitan tentang kesenangan. Ini berkaitan dengan preference ataupun kegemaran. Mungkin tanpa kita sadari, selama ini baju kita, baju istri-istri kita ala kebarat-baratan, membuka aurat, dan kita melihatnya sesuatu hal yang biasa saja. Mungkin cara merayakan hal-hal yang kebarat-baratan dan kita tanpa menyadari. Namun setelah mendapatkan cahaya, mulai hijrah ataupun pindah dari yang sebelumnya kebarat-baratan yang dilarang menuju yang ad-dinil Islam ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kepada hijrah. Hijrah tidak lepas daripada niat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu dinilai berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu dinilai berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya seseorang itu akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena pencitraan, karena untuk mengejar dunia atau untuk berpindah mengejar perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka di mata Allah hijrahnya ia hanya senilai itu, ia hanya mendapatkan dunia dan hanya mendapatkan wanita yang ia nikahi. Sekali lagi, hijrah seseorang ini bergantung dengan kelurusan niatnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang terakhir, yang keempat adalah al-hijrah as-sulukiyah ataupun hijrah secara suluk. Suluk memiliki arti akhlak. Bagaimana kita memiliki akhlak? Bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada sesama manusia, seiman maupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka pernah disampaikan, didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasi al jannah, paling banyaknya orang dimasukkan ke dalam surganya Allah itu yang pertama adalah karena takwanya, yang kedua karena akhlak yang mulia. Bagaimana kita memperlakukan diri kita? Maaf, yang dahulu mungkin sering minum minuman keras, secara nggak langsung kita telah merusak diri kita sendiri. Berarti kita tidak memiliki akhlak kepada diri kita. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keterpanggilan hati kita saat Allah memanggil dalam sholat? Bagaimana rasa syukur kita saat Allah memberikan nikmat? Bagaimana rasa malu kita di saat kita berlumur dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan akhlak-akhlak kepada Allah yang lain. Bagaimana akhlak kita kepada yang lebih muda, yang lebih tua, kepada keluarga, tetangga, bahkan seseorang pun akan mendapatkan dosa manakala ia tidak berakhlak kepada yang berbeda keyakinan dengan kita. Di
Disitulah arti hijrah yang sebenarnya, yakni meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu berhijrah menuju kebaikan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas berbicara tentang hijrah, maka janganlah kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang dibandingkan adalah bagaimana diri kita hari ini dengan kemarin. Karena mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih, kata Rasulullah SAW. Siapakah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Maka orang yang berhijrah adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, dan barang siapa yang harinya itu sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Dan yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang terlaknat. Maka yang kita inginkan tentunya kategori yang pertama, yaitu orang yang beruntung atau orang yang mau berhijrah dari keburukan menuju ke kebaikan. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang terbuka hatinya untuk selalu bermuhasabah, merasa ingin menjadi insan yang lebih baik dan lebih baik dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik kepada sesama anak Adam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma dafa' anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh was syada'id was suyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.